Salam bagi kita semuanya, berjumpa lagi di dalam motivasi inspirasi Infinity Ministry untuk bulan Januari, yaitu masih mengangkat tentang menjangkau yang belum terjangkau. Mari kita dasari firman Tuhan di dalam Roma pasal 10 ayat yang ke-14 berkata, tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya, jadi mereka tidak percaya kepada dia. Bagaimana mereka dapat percaya kepada dia jika mereka tidak mendengarkan tentang dia? Bagaimana mereka mendengar tentang dia jika tidak ada yang memberitakannya? Puji Tuhan. Nah, subtema hari ini saya ambil tentang bahwa penginjilan itu atau penjangkauan jiwa itu adalah jantung hati Tuhan. Nah, saudara-saudara yang Tuhan kasihi, bahwa Tuhan Yesus sudah memilih kita untuk memberitakan Injil. Satu-satunya jalan bagi Injil dapat tersebar ialah dengan memberitakan, seperti yang dikatakan di dalam Roma pasal yang ke-10 ayat 14 tadi. Jadi tugas kita adalah dipilih Tuhan dari berbagai suku bangsa. Tujuannya adalah supaya kita dapat menjangkau untuk pergi menjangkau orang-orang yang masih belum terjangkau. Yaitu saudara-saudara kasih nama Tuhan, supaya apa? Supaya yang pertama adalah ada sekelompok orang percaya atau orang Kristen di setiap etnis atau suku. Dan yang kedua adalah supaya setiap orang mendengar dan melihat demonstrasi penyataan Injil melalui kehidupan sesuku atau seetnis di antara kita. Dan yang ketiga adalah tujuannya adalah supaya setiap orang di dunia ini memperoleh kesempatan untuk mengambil keputusan, yaitu untuk menjadi percaya atau menjadi murid Kristus. Jadi saudara-saudara yang kasih nama Tuhan, itu sebabnya Allah memilih orang percaya atau orang Kristen sebagai pemberita Injil. Tujuannya adalah supaya suku-suku bangsa di sekitar kita, di mana kita berada, dapat terjangkau oleh karena Injil. Itu sebabnya saudara-saudara yang kasih nama Tuhan, yang terpenting adalah ada dua tugas gereja yang sangat urgen belakangan ini, yaitu yang pertama adalah kalau gereja itu sudah tidak lagi fokusnya kepada pemberitaan Injil, saya percaya bahwa gereja itu akan mengalami lambat laun kevakuman, kesuaman, dan lama-lama akan mati. Dan yang kedua adalah bahwa gereja memiliki fungsi, yaitu untuk mempersiapkan jemaat, untuk memuridkan jemaat itu untuk pergi memberitakan Injil. Dan yang kedua adalah untuk menyambut kedatangan Tuhan yang kali yang kedua, yang sebentar lagi akan menjemput kita. Untuk itu saudara-saudara yang kasih nama Tuhan, selagi masih siang, selagi ada kesempatan, mari kita berlomba-lomba untuk memberitakan Injil, kabar baik, untuk menjangkau orang-orang yang belum terjangkau, untuk mereka mengenal akan kasih, mengenal akan keselamatan di dalam Yesus Kristus. Itulah tujuannya kita dipanggil di dalam dunia ini, supaya kita menjadi garam dan terang bagi sekalian kita. Saudara-saudara, biarlah hidup kita ini menjadi berkat, biarlah waktu-waktu ini kita pergi untuk menuntaskan amanat agung. Karena saya percaya dengan pemberitaan Injil yang kita beritakan kepada banyak orang, maka ada banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan dan diselamatkan dari maut. Terima kasih, kiranya Tuhan Yesus memberkati, dan salam semangat menjangkau orang-orang yang belum terjangkau. Haleluya, amin.